Apa aja, Kita Bu? omset terbesar sih karena saya memang dari 2014 itu membangun bisnis pupuk agrokompleks. Jadi sampai sekarang alhamdulillah bisnis itu tetap memberikan omset yang terbesar. Masya Allah. Amin. Pupuk karena kita bukan hanya main retail tapi kita merambah ke proyek. Jadi sekali deal ya bisa sampai miliaran. Sekali deal ya. Ya Allah. Bisa sampai miliaran dan dengan profit yang Emak-emak lumayan deal luar miliaran ya. biasa. Iya. Boleh dibocorkan, Bu, berapa, Bu? Sedikit aja, Bu, untuk semangat emak-emak ini penonton nih. Tahun 2022 2021 itu di tengah-tengah pandemi kita masih dapat Tengah-tengah tempat, pandemi iya, malah ya. kita masih dapat 4,5 M. Satu kali transaksi tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subscriber Didik Arwinsyah dimanapun berada. Alhamdulillah di samping saya sudah ada Bu Heni, praktisi mompreneur, Masya Allah. ya, beromset ratusan juta dari online nih, Masya Allah ya. Seorang ibu-ibu yang bisa go online di tahun 2022 ini menurut saya adalah sebuah spesial. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni dari mana ini? Dari Makassar. Masya Allah. Jauh-jauh dari Makassar ya? Iya, Ke jauh-jauh Asia dari United Makassar. ya? Iya. Masya Allah. Dikhususkan kita culik jauh-jauh dari Makassar untuk podcast di Didik Arwinsyah ini, teman-teman sekalian. Bu Heni, kenalan dulu dong, Bu, untuk teman-teman subscriber Didik Arwinsyah. Moga Bu Heni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Suhaini dari Makassar. Apalagi namanya pekerjaan saat ini ya bergelut di dunia bisnis. Ada beberapa macam bisnis, ada skincare, ada agrokompleks, ada herbal. Terus kita mulai pengembangan ke dunia properti. Wih, Dan main-main alhamdulillah ya. kita spesialis tanah kapling dan di tahun 2022 ini kita merambah ke perumahan subsidi. wih, Masya Allah. Emak-emak bukan go online lagi, tapi kayaknya udah super online kelihatannya nih ya. Dan semua itu online. Itu semua online ya, Iya. Masya Allah. Justru di pandemi itu justru kita banjir order dari online tanah kapling. Masya Allah. Bu Heni, ini saya terutama Bu Heni, ini subscriber saya ini rata-rata adalah teman-teman UMKM. Siap. Banyak emak-emak juga ya, banyak bapak-bapak ya, rata-rata di atas umur 30 tahun penonton saya ini. Nah, sekarang kalau saya biasa ketemu emak-emak, Bu, itu selalu mindsetnya gaptek. Saya tuh gaptek, Mas Didik, saya tuh nggak bisa apa-apa, Mas Didik. Nah, gimana menurut Bu Heni dengan orang-orang bermindset seperti itu? Kasih nasihat dong, Bu, untuk biar bisa supaya Siap. emak-emak juga bisa online kok gitu. Gimana, Bu? Ya mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, mungkin saya juga berpikir seperti itu. Usaha Ibu juga Iya, dulu sama, mindsetnya begitu ya? sama. Oh, berarti Dulu nggak salah mindset dong maksud saya. Kakak ya? Nah, Iya. justru yang harus dirubah itu kalau mau berubah yang lebih baik, mau menuju kesuksesan ya mindset memang yang harus dirubah. Mindsetnya dulu Iya. ya. Iya. Jadi dulu yang saya juga yang gaptek, masa sih saya mau gaptek terus, bagaimana kehidupan saya bisa berubah kalau saya tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan. Jadi mindset saya harus saya rubah. Bagaimana saya untuk beradaptasi dengan setiap perkembangan. Apalagi sekarang dunia teknologi luar biasa perkembangannya. Berarti Dan saya emak-emak juga harus mampu. beradaptasi ya? Harus, berarti ya? Oke, harus oke. kalau mau menuju titik sukses kita harus mampu beradaptasi. Oke, Masya Allah. Dulu gimana ceritanya awal mulanya Ibu? Dulu kan Ibu juga offline ya berarti ya? Maksudnya belum kenal juga dengan online kan? Iya. Sekarang udah full online. Itu kisahnya seperti apa, Bu? Awal mulanya seperti apa? Saya kan dulu mantan karyawan, Mas. Mantan Iya, karyawan. mantan Ya. Berarti nggak karyawan. langsung pengusaha dong ya? Enggak, saya mantan karyawan yang harus mengejar karir dan meninggalkan keluarga. Dulu saya dinas di Kupang, meninggalkan suami dan anak di Makassar. Oh, Dan saya dulu kan mindset saya harus ngejar karir nih ya. sebagai wanita karir, kan keren dulu pemikiran saya untuk jadi wanita karir itu keren. Akhirnya saya nerima untuk penempatan di Kupang, harus ninggalin keluarga. Kurang lebih 3 tahun saya di sana, mulai jenuh dan berpikir gimana sih saya mau usaha waktu itu, tapi
modal duit nggak ada. Mindset Iya. saya waktu itu begitu. Untuk memulai usaha itu harus ada modal duit. Akhirnya saya nekat memutuskan resign meski tahun 2014. 2014, oke. Iya, nekat mengambil keputusan resign meskipun masa depan saya Itu belum sudah tahu sudah ada kemana. ilmu online itu? Belum ada Belum, sama sekali. langsung nekat resign Nekat aja ya? banget resign yang sudah terbiasa menerima gaji bulanan, kemudian belum ada persiapan, belum ada mau seperti apa ini ke depan, belum ada. Nekat aja karena udah mulai jenuh di dunia kerja dan ninggalin keluarga. Jadi nekat aja memutuskan, kemudian saya resign dan pulang ke Makassar. Oke, setelah 3 tahun di Kupang itu Iya, balik ke Ke Makassar. Makassar. Langsung online itu belum? Belum. Pulang ke Makassar, kemudian justru kota Jogja ini yang membawa saya mulai merubah kehidupan Oh, saya. malah kota Jogja ini. Wah, saya beneran saya nggak tahu Iya, cerita bener. ini. Gimana nih, Bu? Jadi waktu itu nekat aja. Kebetulan dulu ada seminar di Jogja, namanya seminar menembus batas. Oke. Kemudian dari situ saya nekat ke Jogja, meskipun waktu itu maju mundur karena tiket Makassar Jogja kan lumayan mahal, Lumayan Mas. mahal. Terus waktu itu saya belum pernah injak Jogja. Di tahun 2014 Iya, itu di ya? 2014 itu belum pernah injak Jogja, baru pertama kali mau injak Jogja. Tapi ya untuk merubah sesuatu itu kita memang harus terkadang harus nekat, harus menembus batas keberanian. Meskipun saya hanya seorang ibu-ibu dan harus sendiri kemana-mana, tapi alhamdulillah saya mampu menebus keterbatasan saya Dari 2014 itu dari ya, Bu, ya? 2014 Sampai sekarang. sampai Masya Allah. sekarang. Berarti kenal online awal mula di Jogja. Itu belum, Mas. Belum. Jadi ya saya ke Jogja karena ada suatu perusahaan di Jogja yang di situ saya mau mulai belajar tentang dunia bisnis. Oh, maksudnya dunia bisnis belajarnya di Iya, Jogja pertama kali ya? iya. Online-nya belum nih ya? Online belum sama sekali. Online pertama di Jogja, kemudian saya belajar, kemudian kembali pulang ke Makassar dan ngadain semua secara offline. Awal mulanya. Awal mulanya offline semua. Dari saya mengambil pola waktu itu penyuluhan karena kebetulan waktu itu kita ada produk untuk mengatasi kanker serviks. Oke. Akhirnya saya offline dari masuk ke arisan-arisan. Dan belum sama sekali belum mengenal dunia online. Belum mengenal dunia online. Iya, belum. Tahunnya dunia online di tahun? Di tahun akhir 2017. Akhir 2017. Masya Allah ya. 2017 saya mengenal dunia online. Kebetulan saya sudah mulai berpikir, sudah searching, kok ini bisnisnya bisa kemana-mana gitu, bisa tembus market secara luas. Akhirnya saya mulai berpikir di mana sih saya harus belajar. Waktu itu saya mencari di Makassar, saya nggak dapat gitu. Akhirnya ada teman yang bilang ini ada guruku katanya ini bisa ngajarin online. Di mana itu? Di Makassar. Oh, di Makassar. Kebetulan bulan 11 2017 itu ada workshopnya Pak Agus di Makassar di Hotel Horizon. Di situ saya baru mengenal seperti ini di dunia online. Oke. Baru tahu ilmunya dari situ. Dari situlah mulai dipraktekkan sampai Ya, sekarang ya, Bu, mulai ya? dari Masya situ Allah, ya. praktekan, terus banyak bersilaturahmi ke teman-teman pelaku digital, banyak sharing, dan alhamdulillah setelah itu drastis pertumbuhan omset itu, Mas. Masya Allah. Dari Masya Allah ya, situ. teman-teman ya. Dan alhamdulillah lagi karena organik, bukan iklan berbayar. Bukan iklan berbayar ya, organik lagi ya. Sampai sekarang saya nggak pernah iklan berbayar. Masya Allah. Organik semua. Alhamdulillah market tembus ke Timur Leste. Di tengah pandemi teman-teman banyak yang mengeluh turun drastis omsetnya. Ibu Justru malah kita naik. alhamdulillah malah naik. Justru di teman-teman properti di Tanah Kapling yang banyak mengeluh juga, justru kita di tengah pandemi justru banyak pembeli, Mas. Malah banyak pembeli Iya, ya. cuma video call, kasih lihat lokasi, closing. Iya. Nah, Masya Allah ya teman-teman sekalian ya, teman-teman subscriber di Alusa dimanapun berada, ini menjadi inspirasi kita bahwasanya selama ini Bu, saya tuh kalau ketemu ibu-ibu ya rata-rata selalu bilang saya gaptek, saya nggak bisa jualan online Mas Didik, paling
kalaupun bisa jualan ya paling secara offline, tahunya Iya. begitu. Dan ketika diajarin pun ya paling praktek seminggu, habis itu dia jenuh lagi, dia kembali offline lagi. Nah, Iya. Ibu gimana cara Bu Heni ini melawan mindset emak-emak tadinya? Wah, ini kan mindset emak-emak ya. Iya. Mindset emak-emak yang tadinya nggak go digital, sekarang go digital. Apalagi Bu Heni kan udah ada YouTube, udah ada Facebook, udah ada TikTok lagi ya, aktif. Dan itu menurut saya kelihatan biasa-biasa, tapi justru malah closing hebat-hebat di sana ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, gimana cara Ibu biar tidak jenuh main online, Bu? Kan biar emak-emak tahu nih, Bu, gimana cara Ibu? Supaya tidak jenuh ya kita harus banyak menghasilkan, Mas, banyak duitnya masuk. Banyak duit masuk dulu ya. Jadi sudah banyak duitnya, mau dilarang pun akan tetap main online. Jadi sambil pakai daster bisa menghasilkan uang ratusan juta. Kalau kata Hanya di rumah. kalau kata Pak Agus kan ya sering-sering aja lah ya Iya, posting sering gitu ya. posting aja. Awalnya saya cuma posting, tapi karena adanya di ilmu digital marketing, jadi saya harus tahu seperti apa hashtag supaya target marketnya tepat gitu. Masya Allah ya. Bu, boleh dibocorkan sedikit nggak, Bu? Ini bisnisnya apa saja secara ya umum, kemudian biar emak-emak jadi semangat lagi. Omset terbesarnya selama sehari. Soalnya saya teman-teman sekalian, saya kalau nanya Bu Heni ini omsetnya bukan per bulan, per hari ya. Kalau per bulan beda lagi nanti ya, Masya Allah ya. Biar apa namanya menjadi motivasi emak-emak juga bisa gitu Ibu ya. Iya. Apa Kita aja, Bu? omset terbesar sih karena saya memang dari 2014 itu membangun bisnis pupuk agrokompleks. Jadi sampai sekarang alhamdulillah bisnis itu tetap memberikan omset yang terbesar. Masya Allah. Pupuk karena kita bukan hanya main retail tapi kita merambah ke proyek. Jadi sekali deal ya bisa sampai miliaran. Sekali deal ya. Ya Allah. Bisa sampai miliaran dan dengan profit yang lumayan deal luar miliaran biasa iya. Dan itu cash, Mas. Jadi kita nggak ada utang piutang di mana-mana. Cash, Iya, ya. cash semua. Masya Kita stok barang pun dari mitra perusahaan kita transfer duitnya dulu baru kirim email stoknya. Jadi nggak ada utang piutang di situ. Jadi uang lancar lah Iya, istilahnya. alhamdulillah. Jadi kasnya sehat. Kasih sehat Iya, ya. alur kasnya alhamdulillah kita nggak ada utang piutang. Boleh dibocorkan Bu berapa Bu? Sedikit aja Bu untuk semangat emak-emak ini penonton nih. Tahun 2021 itu di tengah-tengah pandemi kita masih dapat Tengah-tengah pandemi malah ya. kita masih dapat 4,5 M. Satu kali transaksi itu. Iya. Teman-teman cek di sini 4,5 M satu kali transaksi, Masya Allah ya. Bu, Di tengah pandemi. Bu Heni, apa sih yang menyebabkan Bu Heni kok lebih memilih online daripada offline saat ini? Kenapa Bu Heni kok betul-betul menjadi mompreneur lah istilahnya ya, emak-emak juga bisa menjadi pengusaha? Kenapa Bu Heni nggak terus berkarir aja? Kan perasaan karirnya kan udah bagus sebenarnya kan di bagian karyawan kan? Kok lebih memilih memutuskan apa sih sebenarnya impian Ibu, kok kenapa bisa memilih itu gitu? Biar emak-emak juga yang nonton tahu nih Bu. Pertama ya impian saya pingin berkumpul sama keluarga tapi penghasilan nggak hilang gitu ya. Oke. Jadi akhirnya saya betul-betul mencari dan belajar bagaimana saya terjun dan belajar di dunia usaha. Dan memang saya ke Jogja dulu sini Mas belajar. Jadi pulang dan saya pun ikut di beberapa komunitas tentang usaha, saya ikut banyak belajar di situ, banyak menyimak, banyak mendengar sehingga saya berusaha tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan bisnis apa-apa yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha senior. Jadi pengalaman-pengalaman teman-teman pengusaha yang pernah bangkrut, yang pernah jatuh, itu saya banyak mendengar, makanya saya suka banyak silaturahmi kemana-mana. Oke, Karena berarti kuncinya pertama silaturahmi ya? Silaturahmi. Karena dari silaturahmi kita banyak sharing, banyak mendengar, banyak apalagi dari pengusaha-pengusaha senior yang pernah bangkrut tapi alhamdulillah bisa bangkit lagi. Itu suatu pengalaman yang luar biasa sekali bagi saya dan saya berusaha tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Mumpung saya baru memulai. Benar-benar. Jadi bagaimana membangun usaha secara tepat.
Dan alhamdulillah karena banyak belajar fundamental bisnis itu nggak mudah ketipu juga. Karena banyak mendengar tadi Iya, ya, dapat. biar ceritanya iming-imingnya gede profitnya, tapi saya nggak gampang ketipu. Masya Allah. Berarti impian ibu pertama kali adalah pengen sering-sering kumpulan Iya, keluarga ya. Kalau tapi tetap ada penghasilan. tetap ada penghasilan, iya. Jangan sekedar kumpul aja teman-teman ya, kagak ada penghasilan. Tetap ada penghasilan. Tetap ada penghasilan, Biar Masya bisa ajak Allah, keluarga jalan-jalan, shopping. Ya ya. Gitu. Ini menarik Bu, untuk kita kan nggak segampang itu keluar dari karyawan Bu. Kadang pernah dulu beberapa murid-murid saya juga pernah melakukan, dia keluar dari karyawan, dia udah penghasilan udah tetap gitu kan. Iya. Pas keluar justru malah dapat masalah baru, dia bilang. Dia dikucilin keluarganya. Ya karena belum bisa membuktikan pada saat itu. Kemudian pas pula dia tinggal sama mertua, mertua juga nggak, ya piye tuh ini udah punya penghasilan tetap kok malah keluar. Ibu dulu mengalami hal serupa nggak Bu? Oh ya, mengalami juga. Yang tadinya sudah enak-enak terima gaji bulanan, bahkan itu bukan lumayan juga, karena saya waktu itu dapat puluhan juta juga Mas, waktu masih jadi Lumayan karyawan. kan sebenarnya. Lumayan yang harus saya tinggalkan, tidak ada persiapan apa-apa. Gak dikucilkan itu sama keluarga tuh? Keluarga iya ada kayak, ih kenapa mau berhenti, kamu kan sudah begini-begini. Bahkan suami sendiri juga tidak merestui untuk itu. Cuma dari situ saya nggak pernah dengar, dan dalam hati saya berusaha membuktikan bahwa saya akan membuktikan bahwa saya bisa mendapatkan lebih dari yang pernah saya dapatkan. Gitu. Karena sudah ada hadisnya itu Mas, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau saya berprasangka bisa, pasti saya bisa insya Allah. Karena itu jelas kan ada hadisnya. Nah kadang berarti ilmunya adalah bodo amat ya. Iya, bodo amat. Bodo amat, nggak usah didengarkan ya. Yang penting kita fokus membuktikan. Fokus membuktikan. Kalau Jadi kita bisa jauh lebih baik ketika kita menjadi pengusaha dibandingkan menjadi karyawan gitu ya Bu. Masya Allah. Sebagai muslim kan kita ada contoh teladan Rasulullah, seorang pengusaha pedagang dan bisa sukses bersama para sahabat. Jadi saya fokus aja ke situ, entah apa kata orang, dan meskipun saya nggak punya modal loh Mas, dulu belum ada modal ya, Bu? Nggak ada modal duit, nggak ada modalnya modal dari duit. mana Bu? Modal nekat aja. Nekat ya. Modal nekat. Saya mau ambil modal dari mana? Suami saya cuma pegawai juga yang punya utang bank Mas. Jadi mau ambil modal di mana? Jadi modalnya modal nekat. Dan alhamdulillah dari tidak ada modal itu, alhamdulillah kita bisa beromset miliaran sekarang. Masya Allah ya teman-teman. Ya, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Perjuangannya 7 tahun juga ya, dari 2014 ya. 8 tahun dong sekarang Bu? Ya sekarang sudah 8 tahun. Jalan 8 tahun ya. Jalan 8 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan ya. Tinggalkan bisnis tapi alhamdulillah masih jalan. Masya Allah. Nah, saya terus terang kalau ketemu pembisnis rata-ratanya anak muda, mas-mas, laki-laki gitu ya. Kalau emak-emak ya ada sih, tapi rata-rata bisnis ya offline. Nah, ternyata Bu ini bisa membuktikan ya bisnis online emak-emak justru bisa ya harusnya ya. Alhamdulillah. Bu, kasih nasihat Bu untuk teman-teman yang yang saat ini masih dikucilkan sama keluarganya dan dia belum bisa membuktikan bisnis dia bisa menghasilkan jauh lebih besar daripada saat dia menjadi karyawan. Ya harus kalau yang masih dikucilkan sama keluarganya sekarang, ya abaikan dulu untuk saat ini. Mau dikucilkan, mau apa, tapi kita fokus untuk membuktikan dan konsisten, istiqomah. Nah, itu yang berat. Dan harus istiqomah jika sudah menemukan suatu bisnis yang bagus, bermitra dengan teman atau mitra perusahaan, sudah menemukan bisnis yang tepat, fokus saja di situ. Nanti sudah kelihatan hasilnya, ya minimal lah sudah mungkin omset ratusan juta, fokus saja di situ, nggak usah kemana-mana dulu. Jadi perkuat dulu di situ, karena perkuat fondasi, karena saya 5 tahun baru bisa melirik bisnis lain.
Oh, pastikan 5 tahun tuh fokus Iya, itu dulu ya. fokus di situ dulu, Udah menghasilkan baru coba. baru menghasilkan, Oke. baru melirik bisnis apa yang harus saya buka untuk baru lagi. Gitu selama 5 tahun itu saya fokus mengumpulkan cash. Karena kalau untuk pengembangan kan tentunya kita sudah harus punya modal duit. Kalau awal-awal ya mungkin kita bisa jualin produknya teman, bisa bermitra dengan yang punya produk, dengan produsen. Tapi kalau untuk pengembangan itu sudah membutuhkan modal. Kayak yang kita bangun sekarang di dunia properti dan membuat perusahaan sendiri. Yang Apa dulu, tuh Bu perusahaannya Bu? jadi justru di tengah pandemi kita bikin perusahaan namanya CPA Plesindo. Malah di tengah pandemi ya Bu Eni ya. Masya Allah ya. Di mana-mana orang tutup itu Kita malah buka buka perusahaan ya. baru. Dan alhamdulillah langsung profit di tengah pandemi, Mas. Tengah pandemi. Iya. Saya pernah dapat nasihat begini Bu dari guru-guru saya. Hati-hati dengan pembisnis baru atau usaha baru yang lahir pada saat pandemi. Iya. Ya pada saat pandemi aja bisa bertumbuh, apalagi luar pandemi ini berbahaya banget nih. Nah istilah gitu ya. Masya Allah ya. Jadi kalau saya simpulkan berarti fokus aja dulu ya teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya dikucilkan atau misalnya merasa belum bisa membuktikan penghasilan bisnisnya lebih besar daripada saat dia karyawan, fokus aja dulu. Bisnisnya bodo amat dulu lah seperti itu ya. Tutup telinga aja Tutup dulu. telinga selama 5 tahun. Kalau sudah menghasilkan profit yang besar, coba bisnis yang lain gitu ya Bu ya. Plan B, plan C dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisa menghasilkan seperti itu. Nah, kemudian Bu, ini satu pertanyaan lagi boleh Bu ya? Ya, boleh. Misalnya ada banyak Bu seorang ibu dia pengen bisnis tapi belum dapat restu dari suami misalnya. Nah ibu dulu gimana? Dulu kan ibu kan juga keluar kan belum dapat restu nih. Iya. Untuk biar dapat restu gimana ibu? Cara negosiasinya gimana nih? Saya untuk awal memang sih karena saya sering keluar, sering kemana-mana ya tentunya suami kurang merestuin. Tapi saya membangkan waktu itu, tapi membangkan bahwa satu saat saya harus membuktikan. Saya harus membuktikan saat itu saya bilang ya Allah mohon maaf saya mungkin kurang berkenan di hatinya suami saya sekarang, tapi ketika suatu kelak saya kan tujuannya untuk membantu juga perekonomian keluarga Mas, karena saat itu saya merasakan potongan gaji suami saya untuk hidup di kota yang cukup besar itu lumayan, apalagi ada anak yang mau sekolah kan. Dengan alasan itu saya kuatkan niat bahwa ya Allah niatku ini untuk merubah perekonomian keluarga saya, meskipun saat ini saya harus menentang suami, tapi ini niatku yang sesungguhnya. Dan alhamdulillah 1 tahun saya bergelut di dunia usaha, terbukti saya bisa mengeluarkan SK suami saya di bank. Alhamdulillah, dan suami mulai melunak karena sudah ada hasil kan dilihat. Saya sudah memberikan hadiah buat suami yang mungkin biasanya suami yang memberikan hadiah sama istri, ini saya yang memberikan hadiah buat suami sebagai terima kasih karena dia sudah mensupport. Kayak saya sering sharing apa yang diinginkan, misalnya itu dia mau beli motor besar, saya tiba-tiba diam-diam memberikan motor itu yang dari hasil bisnis. Baru, tapi sekarang udah direstui dong ya. Sangat sekarang merestui sih malah. sudah mau kemana aja sudah nggak ada masalah. Masya Allah ya. Berarti kuncinya ya buktikan itu ya. Teman-teman memang harus semuanya butuh pembuktian. Teman-teman harus butuh namanya pembuktian ya, kepercayaan, pembuktian, kemudian kasih hadiah mungkin Ibu ya. Kasih hadiah, kasih reward. Pada orang yang nggak merestui kita, justru kita kasih hadiah justru kasih hadiah. Insya Allah ya. Kita kasih reward, apalagi yang dikasih reward kan keluarga sendiri, suami sendiri, anak sendiri. Masya Allah. Bu Heni ya dari Makassar setelah membuktikan bahwasannya emak-emak juga bisa go online, emak-emak juga bisa berpenghasilan, emak-emak juga tidak segaptek yang teman-teman bayangkan. Bahkan Bu Heni bisa melahirkan ya anak juga yang go online ya, tidak kalah jauh lebih mengerikan daripada Bu Heni ya. Ya, Ibu anak Ibu juga pembisnis online juga. Iya. Pembisnis online, ya pembisnis online juga, bahkan dia terima endorse juga. Masya Karena Allah. ya lumayan IG-nya. Udah jadi selebgram dong ya.
Terima, dan alhamdulillah tamat SMA dia sudah bisa punya mobil sendiri. Masya Allah, taman SMA sudah bisa punya mobil Jadi sendiri. kuliah sudah bisa bawa mobil ke kampus. Itu bukan nggak semua anak ya teman-teman ya. Kayaknya sangat sedikit banget yang anak-anak tamatan SMA sudah bisa membeli mobil sendiri, Bu ya. Atau jangan-jangan satu-satunya di masa saya. Setahu saya anak-anak di mana-mana dibelikan mobil gitu kan. Ini beli sendiri. Kuncinya apa, Bu? Kalau saya sih mendidik anak itu ndak mendidik dia manja, Mas. Jadi saya mendidik anak itu boleh kamu punya keinginan, tapi kamu harus berusaha sendiri untuk mendapatkan keinginanmu itu. Misalnya dia mau pingin punya HP iPhone, saya nggak larang, silakan bermimpi lebih besar daripada itu. Tapi kamu harus mampu untuk mendapatkan impianmu itu, keinginanmu itu. Jadi saya melatih dia seperti itu. Ya dari mana ya, mungkin salah satunya dari bisnis online yang nggak butuh modal karena kan biaya operasional juga. Dan saya suruh untuk mencari suppliernya sendiri, jadi saya nggak pernah kasih modal. Saya suruh cari suppliernya sendiri dan berbeda bisnis dengan saya. Berarti bukan dikasih ikan tapi dikasih pancing lah. Iya, kira-kira gitu ya. biar dia mancing sendiri. Mancing sendiri, ya. Tinggal kita mendampingi, membina, menunjukkan jalan. Oh di sini harus belajar. Masya Allah. Kan pernah juga ikut di C-Unit. Si ini tipnya, Masya Allah. Masya Allah ya, Bu Heni, kalau teman-teman nanti bisa cek di Facebook ya Bu Heni juga punya putri namanya Putri. Ini anak namanya Putri. Ya alhamdulillah beliau juga bisa membeli mobil ya setelah tamat SMA ya. Perempuan lagi ya. Masya Allah ya. Masya Allah teman-teman sekalian, terima kasih ya atas sudah nonton video ini. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Telah juga, banyak menginspirasi kita semua. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Bagi teman-teman merasa kenal Bu Heni, silakan disapa beliau. Bu Heni ada YouTube-nya Bu Heni? Ada. Apa namanya Bu? Heni Suhaini juga ada. Heni Suhaini, Terus, silakan nanti langsung di-subscribe aja. Satu lagi Bu, apa Bu? terus ada A Plus TV. A Plus TV. Itu Oke, brand siap. perusahaan. Brand perusahaan, Masya Allah. Ada lagi? Itu aja. 2. Silakan teman-teman di-subscribe ya, dibantu subscribe. Insya Allah banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.